Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dialah Tuhan, dialah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus, itu dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan itu dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman akan menyertai kita, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Izinkan saya menyampaikan firman Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Kau memberkati para audiens kami dengan segala keberadaan mereka, apapun yang mereka pergumulkan, kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk menolong, dan biarlah kekuatan daripada firman senantiasa menyertai mereka. Hamba-Mu, mohon urapan-Mu, kuasa-Mu untuk menyampaikan firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membaca satu ayat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita sebagai orang yang percaya tentu memiliki banyak pergumulan dalam hidup ini. Dari pembacaan ini saya mengajukan pertanyaan, mengapa kita harus waspada? Oh ya, tema kita waspada dan siapkan akal budimu. Mengapa kita harus waspada dan siapkan akal budi? Kita harus waspada dan menyiapkan akal, siapkan akal budi menurut 1 Petrus 1 ayat 13 adalah karena satu, si iblis selalu berjalan berkeliling. Jadi kita tahu si iblis itu dalam 1 Petrus 5, 7 dan 8 itu firman Allah katakan, lawanlah si iblis itu yang senantiasa mau menelan kita, membuat kita menderita, membuat kita susah, membuat kita mengalami pencobaan dan lain sebagainya. Dan kalau kita sebagai orang yang percaya dikatakan, mengapa kita harus selalu waspada dan siapkan akal budi kita, atau menyiapkan akal budi kita? Karena kita tahu bahwa kita bisa menjadi lelah, kita bisa menjadi lemah, kita bisa menjadi putus asa dengan berbagai-bagai persoalan yang kita alami. Dan kadangkala disitulah saat-saat titik nadir kita, setan masuk untuk menggodai kita, mencobai kita, agar dapat dilulurnya, agar dapat ditelannya, agar dapat menjadi pengikutnya. Dan itulah sebabnya firman Allah katakan, kita harus waspada dan menyiapkan akal budi kita. Karena ketika kita waspada dan menyiapkan akal budi kita, atau siap selalu akal budi kita, maka kita akan tahu bahwa ada masa sulit yang kita alami, ya. Ada penderitaan yang kita alami, iya. Ada kemalangan yang kita alami, iya. Tetapi kalau akal budi kita hidup, maka kita akan berkata, ya, memang saya sedang mengalami masa-masa di titik nadir, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa menolong saya. Wow, setan akan dengan sendirinya akan keluar. Karena setan itu kan ingin membuat engkau putus asa, menyerah, dan tidak meneruskan apa yang kau cita-citakan, apa yang kau harapkan terjadi dalam kehidupanmu untuk sesuatu yang jauh lebih baik.
Karena setan ingin menghancurkan hidupmu, menghancurkan masa depanmu, menghancurkan keluarga. Dan dia punya pengalaman menghancurkan pribadi lepas pribadi. Dia hancurkan keluarga, ada. Dia hancurkan sebuah pribadi yang bernama Kain sampai membunuh adik. Tetapi apapun itu, apapun strategi iblis itu, kita tidak akan pernah menjadi pecundang kalau kita waspada dan selalu menyiapkan akal budi kita. Bahwa ketika kita mengalami kesusahan, ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir untuk menyertai engkau. Tuhan yang maha kuasa untuk menolong engkau. Tuhan maha tahu apa yang sedang engkau pergumulkan. Kalau dia melakukan hal-hal yang jauh lebih besar kepada diri kita yang sedang mengalami kesusahan, akal budi kita akan mengatakan, Tuhan tolong aku butuh engkau, aku butuh pertolongan, aku butuh kasih sayang. Wow, itu akan sangat luar biasa. Yang kedua, kita harus waspada dan menyiapkan akal budi menurut 1 Petrus 1:13 adalah kita hidup di akhir zaman. Nah, kita hidup di akhir zaman ini perubahan begitu cepat. Nah, karena perubahan begitu cepat, ya kadang-kala lihat saja fitur-fitur atau HP, belum lagi tahun ini udah berbeda, ini berbeda, yang depan berbeda. Dan perubahan itu sangat cepat. Dan keberadaan manusia juga semakin mengikuti zaman ini. Dan kadang-kala orang melupakan firman Allah. Mereka mengatakan bahwa firman Allah out of date. Tapi mau saya katakan, selalu firman Allah itu up to date, bukan out of date. Jadi kalau kita menyadari, kalau akal kita ini menyadari memang kita hidup di akhir zaman, ingat, kita harus terikat kepada firman Tuhan atau Alkitab. Itu sebabnya kita perlu mencintai firman Allah. Walaupun kita di akhir zaman ini, orang akhir zaman menggunakan standarnya tidaklah standar firman Allah. Hedonisme. Selalu dalam pencitraan, flexing, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa ada yang mengikat kita, yaitu firman Allah. Sehingga kemajuan zaman tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak menyenangkan, tapi selalu terkontrol, terkendali, dan dikuasai oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan yang Maha Agung itu akan senantiasa hidup dari generasi ke generasi untuk memberikan rohnya kepada manusia, sehingga manusia itu memiliki roh takut akan Tuhan. Walaupun Alkitab mengatakan di akhir zaman ini orang tidak orang akan mencintai uang, mengasihi dirinya sendiri, tidak tahu berterima kasih, durhaka, jahat, sadis, dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa baca dalam 2 Korintus 3 itu. Jadi begitu luar biasanya akhir zaman ini. Tetapi kalau kita waspada dengan godaan akhir zaman ini, dengan gaya hidup akhir zaman ini, karena ada firman, kita akan selamat. Dan ingat, Roh Kudus akan terus menguatkan iman dan hidup rohani kita. Itu mantapnya kalau kita selalu waspada, akal budi kita tetap hidup, hati kita tetap tahu kepada Tuhan. Ingat, kita harus terus berjalan di jalan kebenaran dan selalu hidup dalam kasih dan terang Tuhan. Jadi walaupun kita hidup di akhir zaman, kita tidak mengikuti arus akhir zaman ini. Karena ada kebenaran yang terus mengikut. Zaman ini, kebenaran Tuhan itu akan terus mengikut. Bagaimanapun kacaunya kehidupan ini, bagaimanapun kacaunya akhir zaman ini dibuat oleh setan, tapi kebenaran itu akan terus berjalan dalam kebenaran. Orang-orang percaya itu akan terus berjalan dalam kebenarannya. Walaupun kita lihat
Di hari zaman ini ada banyak juga orang-orang percaya tergilas oleh karena gaya hidup hedonisme, oleh gaya hidup flexing dan lain sebagainya. Tidak mampu menerima apa adanya. Orang hanya mampu menerima ada apanya. Jadi kita sebagai orang percaya harus hidup apa adanya. Nah, yang terakhir, kita harus waspada dan siap menyiapkan akal budi menurut 1 ayat 13, bahwa kadangkala ada pencobaan yang datang. Jadi mengapa kita harus waspada? Mau tidak mau, suka tidak suka, kadangkala pencobaan itu datang. Baik kadangkala dari orang-orang yang di sekitar kita maupun dari yang tidak di dalam skenario kita. Tapi kadangkala pencobaan itu datang. Tapi ingat, pencobaan datang tidak untuk menguatkan iman. Pencobaan datang hanya untuk menghancurkan engkau. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, kalau engkau waspada menyiapkan akal budi, engkau akan melawan ini dan terus berpegang kepada Tuhan. Karena pencobaan tidak akan pernah mendatangkan kebaikan bagimu. Dia akan menghancurkan imanmu, keyakinanmu dan kepercayaanmu. Lain dengan ujian dari Tuhan. Sama seperti yang dilakukannya kepada Yusuf atau kepada Ayub. Tetapi mereka lolos sebagai pemenang. Dan ujian itu akan meningkatkan kita ke tahap berikutnya. Sementara percobaan yang dilakukan itu akan melakukan menggradasi iman kita, kepercayaan kita dan keyakinan kita. Itu sebabnya kita katakan waspada dan siapkan akal budi. Nah, ketika kita menyiapkan akal budi kita tahu bahwa pencobaan ini tidak akan mendatangkan apa-apa, akan menghancurkan. Kalau saya mengikuti, saya terjerembab di dalamnya, saya akan jatuh, saya akan hidup dalam dosa. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 10 ayat 3 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ini ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa? Tuhan di dalam ayat Tuhan akan memberikan, Allah yang setia itu akan memberikan jalan keluar, solusi agar kita bisa keluar dari persoalan itu, pencobaan itu. Sehingga kita tidak berdosa. Tuhan itu kan baik. Makanya firman Allah katakan waspada dan siapkan akal budi kita. Ketika kita mengalami pencobaan, akal budi kita sudah dengan otomatis mengatakan, oh, pencobaan-pencobaan ini tidak melebihi kemampuan saya. Yang penting saya tahu bahwa Tuhan itu setia untuk memberikan solusi. Datang pada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Jadi Tuhanlah yang memampukan kita untuk selalu waspada dan selalu siap dalam akal budi kita, supaya kita tidak terjerat oleh keinginan setan, tapi kita dapat mengalahkan setan dengan segala pengaruhnya oleh karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Semoga Tuhan Yesus akan terus menyatakan kekuatannya di dalam setiap hidup kita dan pertolongannya saat kita butuhkan, saat dimanapun, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat orang berbuat baik atau berbuat jahat. Dan yakinlah Tuhan yang maha hadir itu akan senantiasa menyertai engkau untuk memberikan engkau kekuatan, karena Dia maha kuasa untuk menolong engkau. Jadi tetap bergantung gandol Gusti selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami di pagi ini, dan dalam aktivitas kami tetap memuliakan engkau. Terima kasih dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, engkau perintahkan, arahkan tanganmu kepada Tuhan dan kita berdoa. Segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus, keluar, dan oleh bilur Yesus engkau sembuh, dan oleh kuasanya engkau sembuh. Kalau engkau sedang mengalami masalah berat, datanglah pada Tuhan. Dengarkan firman Allah. Pak Yesus berkata bahwa
Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Adakah engkau sedang mengalami beban berat dalam hidupmu? Datang pada Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdua. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan. Mereka datang kepada membutuhkan pertolongan, mujizatmu, kuasamu, kebaikanmu, belas kasihanmu, rahmatmu, anugerahmu. Datang kepada mereka untuk menolong mereka, sehingga mereka menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di pagi ini, dan teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.